Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TB Rafli MS dari SC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kepala SK Menke Rakyat Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang ada di bidang keuangan, di mana lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat dan memberikan biaya investasi, pembangunan, jasa atau layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat adalah jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa penjualan mata uang asing, jasa clearing, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizul Mahmud dengan NIM 1911301118. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, Foch mendirikan The Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan Foch di Indonesia. Seiring berjalannya The Bank van Lening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya, pada tanggal 1 September 1752, didirikan The Bank Cauran and Bank van Lening. Namun, The Cauran and Bank van Lening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik yang berakhir dengan kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, Foch di Indonesia diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda. Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris. Hindai Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman William Deandres dan Johnson. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah The Javaschen NV, The Post Power Bank, Hout in Separ Bank, The Escomto Bank NV, Nationale Handelsbank, The Algemene Volks Kredit Bank, dan Netherlands Handelsmaatschappij, bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Javatsche Bank. The Javatsche Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada The Javatsche Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengandaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak itu, The Javatsche Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurdani, 201130086. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu fungsi lembaga perbankan. Berikut adalah beberapa fungsi yang dimiliki lembaga perbankan, yaitu yang pertama, sebagai lembaga perantara. Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat, misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. Dua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 3,
Ketiga, membantu perekonomian rakyat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pebisnis. Sebagai sistem pembayaran, lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, clearing, atau bank, dan lain-lain. Sehingga bisa membantu dalam pembayaran antar pembisnis. Sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian, lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan, dan jasa pemberian jaminan. Sebagai agen pengembangan, lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, yang mana sangat penting untuk kelancaran berjalannya sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang. Lembaga keuangan menjadi agen yang dipercaya. Dasar dari kegiatan-kegiatan bank adalah sebuah kepercayaan. Jika masyarakat ingin menitipkan dananya kepada bank, tentunya harus dilandasi dengan kepercayaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi berikutnya yaitu jenis-jenis lembaga perbankan. Berikut jenis-jenis lembaga perbankan yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama yaitu memelihara mata uang atau menjaga stabilitas mata uang rupiah. Kestabilan ini meliputi stabilnya barang atau jasa dan stabilnya nilai tukar dengan mata uang asing. Kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 12, bank umum bisa bekerja sama dengan baik dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk melaksanakan program peningkatan taraf hidup masyarakat melalui koperasi usaha kecil atau bahkan usaha menengah. Bank umum juga bisa membeli sebagian atau seluruh anggunan melalui pelelangan atau tidak lewat pelelangan. Ketentuan pembelian bangunan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Fatur Rahman dengan NIM 1930-120. Saya dari kelompok 2 Hukum Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki makna yaitu bank yang melakukan kegiatan keuangannya berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dimana di dalam kegiatan keuangannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jika ada bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan keuangannya berdasarkan prinsip syariah, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangannya berdasarkan prinsip konvensional. Begitupun sebaliknya, jika ada bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip konvensional, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan keuangan, bank perkreditan rakyat tidak jauh berbeda seperti bank umum. Kegiatannya meliputi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan antara bank perkreditan rakyat dan bank umum. Bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa keuangan seperti simpanan giro, valuta asing, dan asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latvia sebagai pemateri yang akan melanjutkan pemaparan tentang manfaat dan fungsi lembaga keuangan. Di sini ada beberapa manfaat tentang lembaga keuangan. Yang pertama yaitu
Manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu pengalihan aset. Salah satu pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dan dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang terakhir yaitu kemudahan transaksi. Terakhir, juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dodi Alfaris, NIM 2011385. Saya dari kelas C semester 3. Saya di sini akan menjelaskan fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. 2. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan baik di bidang ekonomi maupun pembangunan. 3. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan kepada bentuk kredit. 4. Ada pula Pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. 5. Selanjutnya ada pula koperasi, yang memiliki fungsi untuk tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpanan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah hingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memiliki peran penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.